Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jello Chustain dalam sebuah podcast yang selalu kita akan membahas tema sepak bola Indonesia. Sepanjang perjalanan 2025 terjadi banyak kejadian, baik itu pergantian pelatih, kemudian pemecatan pelatih, dan juga bagaimana nasib timnas Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia hingga round keempat. Kemudian terjadi kekacauan di sana, Indonesia harus gagal dan ini cukup menyakitkan hati para supporter timnas Indonesia. Lantas, apakah timnas Indonesia sepanjang 2025 ini terjadi kenaikan secara prestasi ataupun apa yang sudah dilakoni timnas senior selama laga kualifikasi Piala Dunia round ketiga dan keempat itu? Apakah ada hasil secara ranking FIFA? Ternyata kita saat ini ada di 122 di antara sekian negara yang ada di dunia ini. Nah, ini cukup menarik. Apakah kilas balik 2025 ini bisa kita obati dengan adanya pelatih baru yang akan mengisi tempatnya di 2026. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih yang udah like dan subscribe. Anda akan selalu terhubung dengan perjalanan kita selama 1 tahun ke depan. Dan terima kasih yang sudah memberikan kritikan dan saran untuk PSSI dan juga Ketua Umum Erick Thohir. Baiklah, kita akan langsung bagaimana membahas olahraga sepak bola Indonesia, terutama timnas senior selama 2025 ini. Terjadi banyak kejadian. Yang pertama, di Januari 2025, pemecatan yang dilakukan PSSI kepada Shin Tae-yong itu cukup memberikan kejutan, rasa kaget seluruh masyarakat Indonesia. Apa yang sudah diberikan Shin Tae-yong kepada timnas Indonesia cukup memang memberikan makna tersendiri, baik itu para pemain yang ada di timnas dan juga masyarakat Indonesia. Namun itu sudah terjadi. Kemudian dengan anggaran yang cukup besar diberikan pemerintah pada saat itu di awal tahun, cukup memberikan alasan Erick Thohir memecat Shin Tae-yong dan menggantinya dengan seorang pelatih baru bernama Patrick Kluivert yang memiliki asisten yang cukup luar biasa, Denny Lansat dan juga Alex Pastor. Nah, kita akan membahas bagaimana perjalanan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Pada tanggal 20 Maret 2025, inilah kisah di mana seorang Patrick Kluivert membawa menahkodai timnas senior menuju Australia. Di sana sempat terjadi serangan yang cukup baik dilakukan timnas Indonesia. Namun sayangnya kita harus kalah telak 5-1 atas timnas Australia di round ketiga. Kemudian tanggal 25 Maret di GBK kita menjamu Bahrain yang selama kita di round ketiga di 2024 ini adalah musuh yang menyakitkan dengan kurang fair play di Bahrain. Saat di GBK kita berhasil ataupun mampu mengalahkan Bahrain 1-0. Meskipun di kandang Bahrain kita dipecundangi wasit yang saat itu memimpin Bahrain versus Indonesia, dan kita mampu ditahan imbang Bahrain di kandang Bahrain itu sendiri. Kemudian setelah laga melawan Australia, kemudian juga melawan Bahrain, di Juni kita melawan Cina. Nah, di saat kita dikalahkan di 2024, akhir 2024 di Cina 2-1, kita akhirnya memenangkan pertandingan di bawah Patrick Kluivert 1-0 di GBK. Kemudian masih di bulan Juni, timnas Indonesia harus bertandang ke Jepang. Sebelumnya kita kalah di GBK. Nah, di kandang Jepang kita kalah telak 6-0.
Namun dengan perolehan poin yang didapatkan Indonesia, kita mampu meraih ataupun mendapatkan posisi yang terbaik di sepanjang kualifikasi dan masuk ke round 4 bersama Arab Saudi. Sementara itu Jepang dan Australia lolos langsung ke Piala Dunia di round ketiga ini. Nah, kita akan memasuki bagaimana jeda di mana kita di bulan September melakukan sebuah uji coba yang sudah dirilis, yang sudah dikampanyekan kepada khalayak ramai. Kita akan menghadapi Lebanon dan juga Kuwait. Namun nyata-nyatanya adalah jelang 1 minggu pertandingan laga melawan Kuwait di bulan September ini, Kuwait mengundurkan diri tanpa ada alasan. Nah, Kuwait malah melakukan uji coba dengan negara yang lain. Ini adalah bentuk salah satu yang dinamakan mafia sepak bola sudah bekerja. Nah, ini cukup menarik. Dan juga kita bertanding melawan China Taipei, di sana kita bisa menang 1-0. Nah, melawan Lebanon di bulan September kita imbang melawan Lebanon yang merupakan presentase dari negara-negara Timur Tengah. Dari 2 pertandingan ini saya agak mengelus dada. Kenapa? Lawan China Taipei kita hanya bisa menang 1-0 dan melawan Lebanon kita hanya imbang 0-0. Akhirnya Timnas memasuki era yang cukup krusial, di mana di bulan November 2025 masuklah Timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia round keempat. Di sana kita akan menghadapi Arab Saudi dan juga Irak. Namun di tanggal 9 November saat pertandingan pertama ataupun sebelumnya, banyak kejadian yang tidak bisa kita pungkiri adalah bagian dari kerja mafia sepak bola. Emil Audiro tidak bisa bermain di sana. Kemudian Oli Romani yang cedera saat Piala Presiden. Nah, ini cukup memberikan rasa yang cukup menyayat hati meskipun Oli Romani berhasil dibawa ke Arab Saudi. Nah, di tanggal 9 November kita sebenarnya sudah melakukan sebuah rangkaian persiapan menyambut Indonesia masuk Piala Dunia. Namun di tanggal 9 November saat pertandingan menghadapi Arab Saudi, kita kalah 3-2 yang cukup menyakitkan. Kemudian masih ada harapan untuk bisa lanjut di kualifikasi berikutnya, zona round ke-5. Saat kita menghadapi Irak masih di round keempat, ada kesempatan sebenarnya jika kita bisa mengalahkan Irak dengan skor yang cukup telak. Namun apa daya, kita malah kalah 1-0 dari Irak. Inilah tanda-tanda kehancuran di mana semua masyarakat kecewa. Meskipun inilah salah satu prestasi terbaik Timnas Indonesia di pentas kualifikasi Piala Dunia hingga memasuki round keempat. Cukup menarik pemirsa, bagaimana PSSI setelah menata ulang manajemen kepelatihan Timnas Indonesia. Namun sayangnya tidak datangnya seorang pelatih Patrick Kluivert, Danny Lanza dan juga Alex Pastoor ke Indonesia. Mereka langsung menuju Belanda, tidak menuju Indonesia untuk meminta maaf kepada segenap bangsa Indonesia. Akhirnya protes sana sini, demo besar-besaran di PSSI yang akhirnya PSSI memecat seorang pelatih Patrick Kluivert dan segenap jajarannya. Nah, inilah masa di mana tumbangnya PSSI, tumbangnya Timnas Indonesia. Kemudian di pertandingan SEA Games kita cukup kalah menohok. Usia U22 tidak bisa masuk dari kualifikasi. Nah, kita tidak bisa masuk dalam semifinal, bahkan masuk final. Lolos saja enggak, kita langsung pulang. Ini adalah sebuah kehancuran Timnas Indonesia, baik itu yang ada di Timnas senior dan juga Timnas di bawahnya. Kemudian ujungnya adalah protes keras, kritikan menghantar kepada Erick Thohir.
atau PSSI atau juga pelatih? Siapa yang paling disalahkan atas kegagalan timnas Indonesia baik dalam kualifikasi Piala Dunia dan juga SEA Games? Ada yang mengatakan yang salah adalah pelatih, ada yang mengatakan yang salah adalah federasi. Ini cukup membingungkan masyarakat, di mana kita sudah berjalan cukup jauh untuk berjalan menuju sebuah prestasi yang gagal dalam kualifikasi Piala Dunia di round keempat dan SEA Games. Namun apapun hasilnya, ini adalah langkah ataupun perjalanan sebuah timnas menuju kesuksesan. Kemudian pelatih yang ditunjuk dari berbagai macam pelatih, 5 orang pelatih, 4 pelatih, kemudian 2 orang pelatih, Giovanni Van Bronckhorst dan John Herdman, akhirnya diwawancarai oleh Exco, kemudian Jordi Cruijff dan juga Alexander Zwiers. Ini cukup menarik dan memang kemampuan yang sudah dimiliki oleh PSSI tidak mungkin dia membayar seorang Giovanni Van Bronckhorst. Nah, akhirnya John Herdman diputuskan oleh Exco meskipun belum diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum Erick Thohir. Kemudian apalagi kejadian-kejadian di akhir Desember 2025. Seorang advisor PSSI, Jordi Cruijff, akhirnya menerima pinangan Ajax Amsterdam untuk menjadi dirtek sepak bola tim dari Eredivisie. Ini cukup membingungkan dan Zainuddin Amali belum bisa menjawab apapun yang terjadi dengan Jordi Cruijff selaku advisor PSSI. Apakah Ajax Amsterdam yang sudah memberikan mandat kepada Jordi Cruijff sebagai dirtek dan juga memberikan kesempatan dia untuk menjadi advisor PSSI akan juga dilakukan Exco dan juga jajaran segenap PSSI untuk masih bisa menggunakan Jordi Cruijff selaku advisor. Inilah perjalanan timnas Indonesia. Apakah berhasil atau gagal? Silahkan berikan komentar kepada channel ini untuk Anda memberikan suara kepada Ketua Umum PSSI dan segenap jajarannya di PSSI. Ini adalah sebuah langkah untuk menuju bagaimana persiapan timnas menuju 2026. Dan nyatanya adalah tanggal 5 hingga 7 kita akan tentu saja kedatangan pelatih baru, John Herdman, di mana pelatih ini yang terbiasa melatih timnas wanita, kemudian membawa timnas Kanada pria melaju di Piala Dunia ya 2022 di Qatar. Ini cukup menarik. Apakah kedatangan pelatih ini dengan gaji yang cukup rendah 670 juta yang sudah saya tayangkan di konten sebelumnya, PSSI memang tidak punya duit dan pemerintah juga menghukum secara halus tidak memberikan anggaran sebesar apapun, 0 rupiah dari negara yang dipimpin oleh Pak Prabowo ini. Namun apapun yang terjadi, kita sebagai supporter harus memberikan dukungan kepada John Herdman meskipun pendanaan yang diberikan negara sudah tidak ada hingga 2026. Harapan kita selalu ada, Indonesia akan terus bisa meraih kemenangan-kemenangan di FIFA Series, FIFA ASEAN Cup, kemudian masuk di 2027 Piala Asia Senior. Itu adalah harapan semua bangsa, segenap supporter, segenap netizen masyarakat Indonesia, 280 juta. Semoga harapan kita 2026 ini menjadi adalah tonggak bersejarah setelah kegagalan demi kegagalan kita di 2025. Mudah-mudahan PSSI bisa mencatat kegagalan-kegagalan, kesalahan-kesalahan di 2025 sebagai pelajaran untuk menapaki 2026. Dan akhirnya saya Jelo Custen mengucapkan selamat merayakan hari tahun baru 2026 esok hari, dan mudah-mudahan prestasi timnas bisa mencapai maksimal pada tahun depan. Amin ya robbal alamin. Dari Jakarta saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.